Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Riau dengan tema membangun ekosistem digital di Provinsi Riau bersama Sheila Priscilla, pendiri salah satu coworking space di Pekanbaru dan juga seorang arsitek. Mbak Sheila, tadi terputus soal dukungan pemerintah kepada pengusaha-pengusaha muda. Mbak Sheila melihatnya seperti apa? Sebenarnya kalau dari pemerintah sekarang tuh banyak banget inisiasinya, program-programnya sebenarnya, dan it's very accessible. All you have to do cuman Google it. Ya, cari tahu. Banyak banget sekarang dari semua kementerian, rata-rata hampir semua punya program untuk meng-support wirausahawan UMKM baru yang masih berbentuk ide maupun udah berjalan. Sekarang bank-bank pun mereka udah banyak mengeluarkan program-program seperti KUR. Dan banyak banget juga kayak perusahaan kan banyak CSR juga ya, mereka tuh banyak jadikan itu sebagai modal usaha buat UMKM juga, sebagai dana hibah. Jadi di Google aja, dan in terms of pemerintah juga ya banyak banget lah programnya, dari Kementerian Pariwisata, Kementerian Disperindak, Kementerian Koperasi, Kementerian UMKM, BUMN, Kementerian Komunikasi, semuanya ada. Oke, tinggal kita yang mencari tahu ya. Tinggal kita maunya kemana gitu. Perihal UMKM juga yang digaungkan ini soal digitalisasi. Digitalisasi UMKM. Banyak pendekatan dari pemerintah atau mungkin si pengusaha yang langsung mendekati instansi-instansi tertentu ya untuk bisa melakukan digitalisasi. Sekarang bagaimana Mbak Sheila melihat digitalisasi UMKM ini? Seberapa penting, harus sesegera mungkin untuk dikejar atau ya masih slow-slow dulu atau seperti apa? Kalau dari environment saya, lingkungan saya sih udah mulai pada aware, sangat aware, dan udah mulai keluar dari comfort zone lah. Karena mereka, apalagi terutama kemarin pandemi ya, kayak banyak banget kan usaha-usaha yang mau nggak mau tutup, dan akhirnya mereka mau nggak mau harus mengikuti digitalisasi. Kalau nggak ya mereka nggak bisa jualan, nggak bisa making money, mereka nggak bisa survive gitu. Jadi ya karena ada hikmahnya juga sih sebenarnya ya, kena COVID nih. Ada patahan baru ya di realitas masyarakat kita. Tapi kalau digitalisasi itu apakah hanya bermakna memasukkan produk ke marketplace tertentu atau ada yang lebih dalam daripada itu soal digitalisasi ini? Mungkin yang memang nomor satunya adalah digital presence, keberadaan mereka di dunia digital ya, terutama kalau UMKM ya di e-commerce platform gitu. Tapi other than that, zaman sekarang kita, apalagi kaum kita ya, siapa sih yang masih baca koran kertas, right? Dan saya padahal kerjanya di sini ya kan. Kita kebanyakan sekarang kalau lihat berita ya dari digital gitu kan. TV aja udah jarang banget. Sekarang kebanyakan udah lewat platform YouTube, TikTok malah ya kan. Tapi tenang, tayangan Kompas TV juga bisa disaksikan di YouTube dan kanal Kompas TV ya. Which is good, karena ya kalau memang mau menjangkau kayak our generations, ya harus transformasi juga gitu kan. Kayak Kompas juga harus akhirnya mengikuti ya kan perkembangan zaman yang mainnya mungkin di TikTok, di YouTube, di Instagram gitu. Ya, jadi ya kalau tadi ya, kalau kita diam saja kita bisa tertinggal ya, tidak harus mundur tapi diam saja bisa tertinggal. Baik, Mbak Sheila, lalu sekarang berbagai pihak sudah melakukan inovasi ataupun pendekatan agar membangun ekosistem digital di Provinsi Riau. Mbak Sheila melihat masa depan kita seperti apa? Mungkin beberapa tahun ke depan, apa yang akan muncul hal-hal baru? Atau mungkin coworking space makin banyak, startup mulai bermunculan? Definitely sih, pasti. Karena kalau bisa dibilang sebenarnya nggak usah jauh-jauh sih mempelajari. Kita lihat aja ke ibu kota. Kan selalu dibilang daerah tuh ketinggalan, apalagi Riau ya, ketinggalan 5-10 tahun dari ibu kota. Ya, kita lihat aja sekarang yang lagi ngetren di ibu kota apa, ya anggap aja 3-5 tahun ke depan akan ada tuh di Riau. Jadi aku yakin juga in terms of startup, in terms of ekosistem akan semakin kuat, akan semakin kolaborasinya juga akan semakin bersinergi, dan akses juga akan semakin mudah.
Makanya that's why I'm here. Karena aku masih melihat bahwa Riau itu masih banyak banget peluang dan potensi. Menghadapi kondisi ini, apa yang harus dilakukan oleh mungkin kita sebutnya adik-adik kita, adik-adik kita yang mulai akan masuk ke dunia kerja, persaingan yang mereka hadapi dan lain sebagainya. Apa yang perlu menjadi perhatian mereka? Kalau menurut saya pribadi sih, memang nomor satu karakter kita penting ya, attitude kita dalam bekerja. Terus habis itu other than that ya tingkatkan your net worth. Net worth itu apa? Nomor satu itu adalah skill. Kalau kita cuman kayak kita lulus dari kampus, ya jujur aja kita lulus dari kampus kan skill kita kayak B aja gitu kan, setengah-setengah. Dan mungkin banyak skill lain, hard skill ya, mungkin banyak hard skill lainnya juga yang nggak diajarkan di kampus. Tapi dengan kita ngasah skill apa sih, cari tahu skill yang lagi dibutuhkan di era sekarang apa. Digital marketing itu lagi banyak banget yang nyari. Konten kreator tuh lagi konten kreator dan admin ya, itu juga lagi banyak yang nyari. Aku kemarin sempet juga nyari, terus nanya-nanya teman-teman yang bergelut di dunia konten, mereka semua rata-rata bilang, ya kita juga nyari Shell gitu loh. Yang ya khususnya yang berhubungan dengan digital ini lagi demand-nya lagi tinggi nih. Tapi sayangnya kan kita nggak ada khusus ya kayak lulusan digital marketing gitu. Kayaknya di sini belum ada sih di Riau. Masih kayak yang ilmu komunikasi atau ilmu apa sih manajemen bisnis ya, yang kayak general banget kan. Ya jadi kalau kalian mau berkompetisi ya harus lihat demand-nya apa gitu. Karena kalau jurusan akuntansi udah banyak, ya kan, mau apply kerja akuntansi saingannya udah banyak. Tapi coba kalian udah bisa akuntansi, kalian bisa content creator lagi, itu kan keren banget gitu. Itu yang menjadi ya our unique value proposition ya. Ibaratnya yang membandingkan kita dengan orang lain, apa sih yang kita punyain yang orang lain nggak punyain. Itu nomor satu baru skill. Tadi yang pertama of course attitude kita harus bagus, terus habis itu tadi skill tingkatkan terus, habis itu reputasi atau jejaring itu juga penting. Go out, kayak ibaratnya kita mau usaha, kita mau bikin karya apapun lah, kalau kita cuman berharap kita bikin karya habis itu kayak udah kita panjang gitu aja gitu kan, ya nggak bisa berharap orang lain mau nge-appreciate atau mau membeli produk kita gitu kan. Kita mesti keluar, kita memperkenalkan diri, kita ya berjejaring lah. Zaman sekarang nggak bisa dipungkiri lah, kayak networking itu valuable banget kan. Betul. Networking dan terutama nama baik. Ini aku juga kayak ingetin, karena tadi buat adik-adik ya, aku ingetin lagi kayak jaga nama baik. Kalian mau lagi magang atau lagi apa sih sekarang ada program Merdeka Belajar, apapun itu, berikan yang terbaik karena itu dilihat loh gitu. Apakah itu mentor, apakah itu dosen, mereka lihat. Aku sering banget ada yang telepon aku, Shell ini dulu pernah magang di Meetup ya, what do you think? Should I hire them gitu loh. Mereka nanya rekomendasinya ke aku, ini oke nggak anaknya? Ya udah tinggal aku bilang jangan kak. Kalau misalnya yang dilihat saat itu belum bagus ya, langsung ketutup lah pintu kalian gitu kan. Dan banyak lagi sih kayak misalkan, karena bisa dibilang dunia ini kecil ya, jadi begitu kalian punya reputasi yang jelek banget, itu udah langsung keblok lah, kayak kita semua udah tahu sebenarnya gitu. Oh ini hati-hati nih, kan kita grup-grup pengusaha juga banyak ya, organisasi. Hati-hati sama anak ini nih, misalkan gitu. Terus yang terakhir adalah ya jaga kesehatan sih paling penting, karena semuanya worthless kalau kita nggak punya kesehatan. Sekarang tuh sedang ada istilah remaja jompo ya. Aduh, aku nggak tahu tadi udah berapa kali aku bilang, aduh jompo banget gua. Iya, penting untuk menjaga kesehatan, karena kalau tidak dijaga ya bagaimana kita bisa beraktivitas dengan normal ya. Lalu membangun ekosistem digital ini tadi juga persiapan dari teman-teman muda kita, teman-teman mahasiswa yang sedang akan masuk ke angkatan kerja. Ada pilihan untuk memulai bisnis dengan menerapkan prinsip-prinsip digitalisasi. Tapi kadang suka bingung, oke, mulainya gimana? Mungkin saya nggak dari ilmu manajemen atau bisnis, tapi pengen berbisnis. Singkat, Mbak Sheila, seperti apa? Ini sih template startup ya. Biasanya yang kita bawain, yang pertama adalah
cari kebutuhan, cari masalah, bukan cari gara-gara ya, tapi cari apa sih yang selama ini sebenarnya itu nggak efisien loh, itu sebenarnya nggak nyamanin orang loh, tapi mau nggak mau orang still need to go through it karena mereka butuh gitu, ada kebutuhan di situ. Dan in terms of kita ngomongin Indonesia, banyak banget masih masalah gitu kan, in terms of poverty, economic, logistik, traffic, healthcare, apalagi education, masih banyak banget semuanya ini yang masih belum tertangani lah ya. Jadi cari masalah, cari kebutuhan yang berasal dari empati kamu. Biasa aku tuh kasihnya gitu, kayak berdasarkan dari empati kamu. Terus habis itu yang kedua, gampang, kamu udah dapat masalah ya, introduce the innovation. Pikirin inovasi apa ya yang bisa menjadi solusi bagi masalah itu. Habis itu kita coba, kita tes, namanya validasi, dengan cara validasi pasar, kita interview, kita terjun ke lapangan, kita lihat gimana kondisi yang sebenarnya, kita cari tahu, kita riset. Setelah validasi ya kita bikin produknya, launching. Tara, jadi selesai. Sehingga, gampang kan? Ketika diimplementasikan pasti eksekusinya tantangan-tantangan. Pasti banget. Tapi apapun itu, semoga generasi muda kita khususnya bisa siap menghadapi berbagai digitalisasi, menghadapi berbagai perubahan dan juga tantangan zaman saat ini. Dan Mbak Sheila, terima kasih sudah hadir. Thank you so much. Thank you for hari inviting. ini. Dan terima kasih juga pemirsa, Anda sudah menyaksikan Sapa Riau. Nantikan Sapa Riau dengan episode menarik lainnya bersama narasumber inspiratif lainnya. Saya Michiko Fristeo mengucapkan terima kasih banyak. Kompas TV, independen, terpercaya.